Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa yang beriman? Semoga sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video ini akan memperjelaskan tentang Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum mulai, kita putar dulu intronya. Putar dulu intronya. You slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this. Taburkan mesa seres, taburkan cinta. Aroma 100% coklat asli Mesa Ceres. Seperti yang kalian ketahui, mempelajari ilmu agama sangatlah penting bagi kita semua, apalagi mempelajari tentang sejarah Islam. Dan berikut adalah penjelasan tentang Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Rasul berarti meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugaskan untuk memimpin umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan di akhirat. Nabi Rasul manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diangkat sebagai utusan untuk menyampaikan firman-firman-Nya kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup. Mengimani Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan kewajiban hakiki bagi seorang muslim karena merupakan bagian dari rukun iman yang tidak dapat ditinggalkan. Sebagai perwujudan iman tersebut, kita wajib menerima ajaran yang dibawa Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Perintah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat-sifat Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat yang melekat kepada dirinya. Sifat-sifat ini sebagai bentuk kebenaran seorang Rasul. Sifat-sifat tersebut adalah sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Sifat wajib Rasul artinya sifat yang pasti ada pada Rasul. Tidak bisa disebut seorang Rasul jika tidak memiliki sifat-sifat ini. Sifat wajib ini ada 4, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, as-siddiq. As-siddiq yaitu Rasul selalu benar. Apa yang dikatakan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya adalah perkataan yang benar. Apa yang disembah oleh bapaknya adalah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan mudarat. Jauhilah. Yang kedua, al-amanah. Al-amanah yaitu Rasul selalu dapat dipercaya. Di saat kaum Nabi Nuh alaihissalam mendustakan apa yang dibawa olehnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menegaskan bahwa Nuh alaihissalam adalah orang yang terpercaya atau amanah. Yang ketiga, at-tabligh. At-tabligh yaitu Rasul selalu menyampaikan wahyu. Tidak ada satupun ayat yang disembunyikan Nabi Muhammad SAW dan tidak disampaikan kepada umatnya. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Ali bin Abi Thalib ditanyakan tentang wahyu yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Ali pun menegaskan bahwa demi zat yang membelah biji dan melepas napas, tidak ada yang disembunyikan kecuali pemahaman seseorang terhadap Al-Quran. Yang terakhir, al-fatonah. Al-fatonah yaitu Rasul memiliki kecerdasan yang tinggi. Ketika terjadi perselisihan antara kelompok kabilah di Mekah, setiap kelompok yang memaksakan kehendak untuk meletakkan Al-Hajar Aswad di atas Ka'bah, Rasulullah SAW lalu menengahi dengan cara semua kelompok yang bersengketa agar memegang ujung kain yang dibawanya. Kemudian Nabi meletakkan batu itu di tengahnya dan mereka semua mengangkat hingga sampai ke atas Ka'bah. Sungguh cerdas Rasulullah SAW. Sifat mustahil.
Sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin ada pada Rasul. Sifat mustahil ini lawan dari sifat wajib, yaitu seperti berikut. 1. Al-kizib. Al-kizib yaitu mustahil Rasul itu berbohong atau dusta. Semua perkataan dan perbuatan Rasul tidak pernah bohong atau dusta. Yang kedua, al-khianah. Al-khianah yaitu mustahil Rasul itu khianat. Semua yang diamanatkan kepadanya pasti dilaksanakan. Yang ketiga, al-kitman. Al-kitman yaitu mustahil Rasul menyembunyikan kebenaran. Setiap firman yang ia terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti ia sampaikan kepada umatnya. Yang keempat, al-baladah. Al-baladah yaitu mustahil Rasul itu bodoh. Meskipun Rasulullah SAW tidak bisa membaca dan menulis, tetapi ia pandai. Sifat jaiz. Selain Rasul memiliki sifat wajib dan juga lawannya, yaitu sifat mustahil, Rasul juga memiliki sifat jaiz. Akan tetapi, sifat jaiz Rasul dengan sifat jaiz Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat berbeda. Rasul juga memiliki sifat-sifat yang tidak terdapat pada selain Rasul, yaitu sebagai berikut. 1. Ismaratul Rasul adalah orang yang maksum, terlindung dari dosa dan salah dalam kemampuan pemahaman agama, ketaatan, dan menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, seorang Rasul selalu siaga dalam menghadapi tantangan dan tugas apapun. Yang kedua, iltizamur Rasul adalah orang-orang yang selalu komitmen dengan apa yang mereka ajarkan. Mereka bekerja dan berdakwah sesuai dengan arahan dan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun untuk menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala harus berhadapan dengan tantangan-tantangan yang berat, baik dari dalam diri pribadi maupun dari para musuhnya. Rasul tidak pernah sejengkal pun menghindar atau mundur dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas-tugas Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para Rasul dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengemban tugas yang tidak ringan. Di antara tugas-tugas Rasul itu sebagai berikut. 1. Menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mengajak kepada tauhid, yaitu mengajak umatnya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi perilaku musyrik atau menyekutu Allah. Yang ketiga, memberi kabar gembira kepada orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang kafir. Yang keempat, menunjukkan jalan yang lurus. Kelima, membersihkan dan menyucikan jiwa manusia serta mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Keenam, sebagai hujah bagi manusia. Hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pentingnya orang Islam beriman kepada Rasul bukan tanpa alasan. Selain karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga ada manfaat dan hikmah yang dapat diambil dari beriman kepada Rasul. Di antara manfaat dan hikmah beriman kepada Rasul yaitu sebagai berikut. Yang pertama, makin sempurna imannya. Yang kedua, terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya. Yang ketiga, terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik. Yang keempat, memiliki teladan dalam hidupnya. Yang kelima, mencintai para rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya. Yang keenam, mengetahui hakikat dirinya bahwa ia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabdi kepadanya. Berikutnya yaitu perilaku mulia yang dicerminkan oleh orang yang beriman kepada Rasul seperti berikut. 1. Menjunjung tinggi risalah atau ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan Rasulnya. Yang kedua, melaksanakan seruannya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, giat dan rajin bekerja mencari rezeki yang halal sesuai dengan keahliannya. Oke, cukup sekian dari video ini. Apabila ada kesalahan, baik itu dari ucapan atau video saya, ya sebaiknya dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.